Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum ayuhat talamidzah? Bagaimana kabar kalian, wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, supaya kalian bisa belajar dengan giat dan semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta kelas 1 khususnya, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang penting untuk kita pelajari, karena dengan kita belajar bahasa Arab kita bisa paham Al-Quran, bisa paham hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa membaca kitab-kitab para ulama yang kebanyakan mereka mengarang kitab-kitab mereka dengan bahasa Arab. Jadi dengan bahasa Arab kita bisa paham lebih baik tentang agama Islam, agama yang mulia ini. Dan tentunya belajar bahasa Arab itu dimulai dari tahap demi tahap. Ya, nggak bisa kita belajar kemudian langsung menjadi bisa atau langsung pandai. Dan dalam belajar, apapun ilmu yang kita pelajari itu dibutuhkan pengorbanan, perlu capek, perlu sungguh-sungguh, dan perlu semangat. Kita belajar harus sungguh-sungguh, harus ada capek yang kita rasakan dalam belajar. Karena kita belajar tanpa capek itu mustahil, ya. Bahkan kita tidak akan mendapat ilmu. Ya, karena sebagian ulama sudah menasihati kepada kita semua, la yanalul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan santai-santai, ya, dengan menyantaikan badan itu nggak bisa. Jadi harus sungguh-sungguh, harus capek-capek dalam belajar, capek menghafal, capek membaca, capek menulis. Dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu, dan yang terpenting yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pelajaran yang kemarin, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Ini bagian yang keempat. Bagian pertama kita sudah mengenal 4 huruf, yaitu alif, ba, ta, dan sa. Di bagian kedua, siapa yang masih ingat? Apa saja huruf-huruf yang kita pelajari di bagian kedua? Hah? Iya, kita belajar berapa huruf? 5 huruf, yaitu jim, ha, kha, dal, dzal. Di bagian ketiga, kita juga sudah mengenal beberapa huruf hijaiyah, yaitu 4 huruf. Apa saja? Siapa yang masih ingat? Iya, yaitu ro, zai, sin, dan shin. Nah, sekarang di bagian 4,
kita akan mengenal 6 huruf hijaiyah. Maka dari itu, diperhatikan dengan baik materi yang akan Ustadz sampaikan berikut ini. Anak-anak yang soleh-solehah, ya, kita akan mengenal huruf hijaiyah selanjutnya atau bagian yang keempat. Yang pertama yaitu huruf shad. Ini namanya huruf shad. Perhatikan dalam menulis huruf shad. Ya, ada bagian yang di atas garis, ada bagian yang di bawah garis. Kita anggap yang di atas garis itu namanya kepala shad. Yang di bawah garis itu ekor shad. Ya. Jadi ini sekali lagi huruf shad. Cara menulis diawali dari kepalanya dulu, baru ekornya. Ya, perhatikan cara menulis huruf shad. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kepalanya dulu, kemudian baru ekornya. Jadi cara menulis huruf shad, perhatikan ini ya, kursor ini. Jadi dalam menulis huruf shad ini dari sini ya, dari bawah ke atas ya, kemudian ke ekornya ke bawah. Ya, kaidah menulis bahasa Arab tetap dari kanan ke kiri, dari atas turun ke bawah. Ini huruf shad. Selanjutnya yang saudara shad, ini saudara kembar, cuma ada beda titik di atas. Ya, shad dengan dod ini sama bentuk hurufnya, cuma yang membedakan dia ada titik di atasnya. Nah, dalam menulis huruf dod ini juga sama, dimulai dari kepalanya. Ya, kepala, kemudian ke ekor. Ya, ekornya di bawah garis, kepalanya di atas garis. Ini namanya huruf dod. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf to. Perhatikan huruf to. Nah, ini sebenarnya kepala shad, cuma gak ada ekornya. Diganti dengan tiang. Nah, ya, apa ini namanya? Anggap aja tiang ya, atau tusuk ya. Ada tusuk. Ya, tusuk sate. Nah, kalau sate banyak tusuk pentol ini ya. Tusuk pentol ya. Cuma pentolnya di bawah. Ini huruf to. Kepalanya dulu ditulis seperti menulis huruf shad dan dod. Kepalanya dulu, kemudian baru dikasih tusuk. Ini huruf to. Ya, huruf to. Saudara kembar huruf to yaitu huruf dha. Cuman bedanya ada titik. Ya. Bedanya ada titiknya. Di sini huruf dha. Dha. Ya. Ini juga sama kepala shad, cuma nggak pakai ekor, kemudian ekornya diganti dengan tusuk di atasnya. Ya. Jadi cara menulis huruf dha ini kepalanya dulu ya, kemudian baru dikasih tusuk. Dan huruf to, dha semuanya ada di atas garis. Perhatikan. Ya, ada di atas garis menempel. Jangan terlalu ke bawah, jangan juga terlalu terbang di sini. Ini to. Ini kemudian huruf dha. Huruf selanjutnya, nah, ini ain. Ain, perhatikan ada dua bagian dalam huruf ain. Kepala, kita anggap bagian kecil ini kepalanya, mulutnya. Ini di atas garis. Kemudian ekornya di bawah garis. Ya, perhatikan. Cara menulis dari kepalanya dulu yang atas, ain. Nah, kemudian baru ke bawah ekornya. Ini huruf ain. Ya. Saudara huruf ain yaitu ghain. Nah, huruf ghain yang membedakan ghain dengan ain yaitu titiknya. Ghain ada titiknya. Cara menulisnya juga sama. Letaknya juga sama seperti ain. Kepalanya di atas, ekor di bawah. Ya, ini huruf-huruf hijaiyah. Shad, dod, to, dha, ain, ghain. Huruf shad, kepala di atas, ekor di bawah. Dod,
kepala di atas garis, ekor di bawah garis. To, zo, semuanya di atas garis. Ain, kepala di atas garis, ekor di bawah. Ghain, kepala di atas, ekor di bawah. Ini penting diperhatikan cara menulisnya. Ya, ini cara menulis. Ya, jadi diperhatikan betul-betul. Jangan semuanya di atas garis. Yaitu salah. Kemudian cara membacanya. Jadi ini huruf shad, dot, to, zo, ain, dan ghain. Silakan dihafal yang belum hafal. Ini huruf-huruf hijaiyah. Shad, dod, to, zo, ain, ghain. Dihafal. Adapun perbedaan yang harus kita ketahui di sini, perhatikan huruf shad. Ya. Huruf shad bedanya dengan huruf to, ya. Kalau huruf shad dia ada ekornya, tapi kalau huruf to dia nggak ada ekornya, cuman ada tusuk di atasnya. Kemudian huruf ain ini seperti kail pancing, ya, kail pancing, ya, seperti itu, ain, ya, ain. Ini kalau kosong tanpa titik, shad, to, ain. Kalau ada titiknya, yang seperti shad adalah huruf dod, betul. Yang seperti huruf to adalah huruf zo, betul. Yang seperti ain yaitu huruf ghain, iya, betul. Jadi ini bedanya, diperhatikan betul ya. Shad, dod, shad, dod, to, zo, ain, ghain. Dihafalkan 6 huruf ini. Kemudian cara membacanya, anak-anak yang soleh-solehah, ya. Ini huruf shad, apabila mendapat fathah maka menjadi so. Huruf shad jika kemasukan kasroh maka dibaca si. Huruf shad apabila kemasukan dhammah maka dibaca su. So, si, su. Gampang ya. So, si, su. Huruf selanjutnya yaitu huruf dod. Apabila kemasukan fathah maka dibaca do. Do. Jangan do, tapi do, ya. Do tanpa ada huruf hamzah di belakang. Jadi do. Kemudian huruf dod apabila kemasukan kasroh, berharokat kasroh, maka menjadi di bacanya. Di, ya. Di. Kemudian huruf dod apabila berharokat dhammah maka dibaca du. Du. Jadi do, di, du. Ya. Coba kita baca sama-sama. Do, di, du. Nah, latihan membaca huruf dod. Ini agak susah. Kemudian selanjutnya huruf apa ini? Ya, huruf to. Huruf to jika berharokat fathah maka dibaca to. Huruf to jika berharokat kasroh maka dibaca ti. Huruf to jika berharokat dhammah maka dibaca tu. Kita baca sama-sama. To, ti, tu. Ya, seperti itu cara bacanya. To, ti, tu. Cara nulisnya diperhatikan, semuanya di atas garis. Kemudian huruf selanjutnya, huruf zo. Jika berharokat fathah, maka dibaca zo. Ya, zo, zo, zo. Huruf zo, jika berharokat kasroh, maka dibaca di, zi, ya, zi. Kemudian huruf zo, jika berharokat dhammah, maka dibaca zu. Kita baca sama-sama. Zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Huruf selanjutnya yaitu huruf ain. Ain jika berharokat fathah maka menjadi baca a.
A hurufnya di ini. A di belakang tenggorokannya. A. Kemudian huruf ain jika berharokat kasroh dibaca ain. Ya. Ain. Kemudian huruf ain jika berharokat dhammah maka dibaca o. Ya, o. Kita baca sama-sama. A, I, O. Ya. A, I, O. Ya. Yang semisal dengan ain cuma ada titiknya. Huruf apa namanya? Iya, huruf ghain. Jika berharokat fathah maka dibaca gho. Nah, perhatikan. Huruf ghain jika berharokat kasroh maka dibaca ghi. Huruf ghain jika berharokat dhammah maka dibaca ghu. Ya, kita baca sama-sama gho, ghi, hu. Jadi ini cara baca huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari hari ini. Adapun cara atau implementasi dari kalimat atau kata pada sebuah kata, huruf-huruf tersebut pada sebuah kata. Contoh di sini huruf shad. Jika dibuat kata, maka contohnya adalah sobunun. Nah, ini cara bacanya. Sobunun. Apa arti sobunun? Iya, sobunun ini yang biasa kita pakai untuk mandi, yaitu sabun. Ya, jadi sobunun artinya sabun, sabun mandi. Kemudian huruf dhad jika masuk dalam sebuah kata, contohnya adalah difda'un. Nah, difda'un. Difda'un apa artinya? Siapa yang tahu? Difda'un ini adalah sebuah hewan yang memiliki 4 kaki dan dia suka melompat. Ayo, siapa yang tahu hewan apa itu namanya? Iya, inilah namanya difda'un. Apa? Difda'un. Huruf selanjutnya yaitu huruf to. Jika masuk dalam sebuah kata, contoh adalah to'iratun. Ya. Siapa yang tahu apa arti to'iratun? To'iratun ini adalah sebuah alat transportasi yang bisa terbang. Ayo, siapa yang tahu apa namanya? Iya, inilah yang disebut dengan to'iratun. Ya, dibaca to karena berharokat fathah. To'iratun. Huruf hijaiyah selanjutnya yaitu huruf dha. Huruf dha jika masuk dalam sebuah kata, misalnya dhufrun. Dhufrun. Siapa yang tahu apa arti dhufrun? Ya, dhufrun ini adalah yang ada pada anggota badan kita yang harus kita perhatikan kebersihannya. Karena harus kita potong dengan rutin. Karena kalau nggak dipotong nanti sama seperti hewan, ya, sama seperti hewan. Apa dhufrun? Ya, hewan itu kalau nggak dipotong itu panjang-panjang nanti. Dhufrun yaitu kuku. Contoh gambar di sini adalah kuku yang dipanjangkan. Maka ini jelek. Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua untuk memotong kuku. Di antara sunanul fitrah yaitu memotong kuku. Adik-adik, anak-anakku yang soleh-solehah di rumah, jangan lupa untuk memotong kuku. Jangan sampai dipanjangkan. Dengan kita memotong kuku, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melaksanakan perintah beliau. Ini contoh yang salah, ya, dipanjangkan. Jadi dipotong kukunya. Jangan lupa. Begitu juga anak-anakku yang soleh, ya, yang laki-laki.
Meskipun nggak berangkat sekolah, kerapian rambut juga tetap dijaga ya. Jangan sampai panjang melebihi batas ya, dipotong kalau sudah panjang. Ini huruf dha. Kemudian huruf ain. Jika masuk dalam sebuah kata, contohnya ainun. Ainun ini juga merupakan anggota badan kita yang kita gunakan untuk melihat. Ayo, apa arti ainun? Iya, ainun adalah mata. Huruf hijaiyah selanjutnya yaitu ghain. Ghain jika masuk dalam sebuah kata, ini bukan tanwin ya. Contohnya ghazalun. Ghazalun ini adalah sebuah hewan yang dia memiliki apa itu namanya yang di atas kepala itu apa ya, tanduknya bagus, biasanya dibuat pajangan oleh orang-orang. Inilah ghazalun, yaitu kijang, tapi ini masih kecil, tanduknya masih sedikit. Kalau bagus, nanti tanduknya juga bagus ya. Ini namanya ghazalun. Jadi ini huruf-huruf hijaiyah, cara menulisnya, cara membacanya, dan juga praktek dalam ketika masuk dalam sebuah kata ya. Jadi itu anak-anak yang soleh-soleha, silakan dihafal 6 huruf hijaiyah ini dan dipraktekkan dengan menulis ya. Kita bisa menghafal huruf-huruf dengan banyak menulis. Jadi silakan belajar menulis huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf shad, dot, to, zo, ain, koin. Itu ada di buku pelajaran kalian ya, di buku bahasa Arab ya. Di buku bahasa Arab ini bisa dibuka halaman 15 sampai seterusnya. Demikian pelajaran bahasa Arab kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.